Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya Zulkarnain Al-Maduri. Kali ini saya ingin berbicara dari sebuah tema yang diambil dalam video, yaitu video yang terdapat di dalam situs terkenal di Timur Tengah yang tidak dimungkinkan situs ini hoak karena memang situsnya orang-orang hebat. Dalam situs tersebut terdapat sebuah video yang menayangkan sebuah peristiwa yang terjadi di Gaza, yaitu tokoh Salafi dari markas Ibnu Taimiyah di Gaza, seorang Syekh Salafi Al-Husain Al-Jaitni. Jadi Husain Al-Jaitni ini adalah seorang syekh di perguruan Salafi, di markas Salafi. Tugasnya memberikan fatwa-fatwa, baik juga terhadap mujahidin. Namanya sudah saya sebutkan tadi, yaitu Husain Al-Jaitni. Sebenarnya seperti apa peristiwa yang terjadi di Gaza? Nah, mari kita mencoba melihat peristiwa yang terjadi di Gaza ini, yaitu ketika tokoh Salafi ini ditarik dengan kasar oleh Hamas. Ayo kita nonton bersama. يبدو أن الحكومة المقالة في غزة سخرت إمكاناتها أخيرا لتشدد قبضتها الأمنية أكثر داخل القطاع بعد الهدنة التي اتفقت عليها مع إسرائيل. والضحية اليوم هم أصحاب الرأي والتوجهات المخالفة لحماس في غزة. حتى وإن كانوا orang-orang yang memerangi Israel ini adalah disebut dengan hum ashabur ra'yu, yaitu pengikut akal, penyembah akal. جهاز الأمن الداخلي لحركة حماس في القطاع كان آخرها الاعتداء على الشيخ حسين الجعيتني. مركز ابن تيمية Jadi akhirnya mereka ini mencoba menahan Husain Al-Jaitni, dibawa ke penjara, kemudian Husain Al-Jaitni ini dipatahkan, dibuat tidak bergerak, yaitu punggungnya. أصدر المركز الإعلامي بيانا ذكر فيه كسر حوض الشيخ الجعيتني نتيجة ما قال إنه تعذيبا تعرض له في سجون الأمن الداخلي لحماس بجانب داعية سلفي آخر أصيب بردود في الجسم. الأمن الداخلي لحماس وبحسب ما يكتب عنه. Nah, itu ceritanya tentang seorang tokoh Salafi yang diseret oleh Hamas, kemudian dipenjarakan, lalu pinggulnya dibuat patah oleh Hamas ini. Sungguh sangat mengerikan. Seharusnya kalau pejuang ini kan menyelamatkan, justru ini mencederai orang-orang Islam sendiri. Sementara kalau kita lihat, Hamas ini tokoh-tokohnya memuja-muja Ali Khamenei, memuja Khomeini dan sebagainya. Makin menunjukkan apa yang dilakukan oleh Hamas itu sama dengan jemaah takfir. Jemaah takfir. Hamas saja dengan Al-Fatah ini sampai sekarang tidak akur. Dalam sebuah pernyataan
yang dilansir oleh Tribun dikatakan bahwa Hamas itu tidak mewakili Palestina. Jadi di Palestina ini kacau gitu. Nah, untuk hal ini ada fakta dari Tribun. Nah, mari kita nonton Tribun. Presiden Palestina Mahmud Abbas akhirnya buka suara terkait serangan kelompok Hamas terhadap Israel yang terjadi pada Sabtu 7 Oktober 2023 lalu. Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa aksi dan kebijakan dari Hamas tak mewakili masyarakat Palestina. Adapun hal itu diungkapkan Presiden Abbas saat berbicara dengan Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada Minggu 15 Oktober 2023. Itu pernyataan dari Tribun ya, bahwasanya Hamas tidak mewakili Palestina. Sungguh betapa runyamnya yang terdapat di Palestina ini. Para petinggi-petinggi di Palestina tidak akur antara satu dan lainnya. Ada tujuan masing-masing dan ada cita masing-masing. Kalau kita lihat dari kedua pemimpin ini, Mahmud Abbas sendiri, jika kita lihat itu keliling kemana-mana gitu, mengelilingi dunia ya, yang juga mendatangkan kritik dari Al-Fatah. Kemudian kita juga melihat tokoh-tokoh Hamas yang ada di Qatar. Mereka seluruhnya bergembira atas serangan yang dilakukan oleh Hamas di Gaza. Sementara petinggi-petinggi Hamas yang ada di Qatar ini, yang terdiri dari orang-orang kaya raya, menikmati yaitu hidup yang sempurna dibandingkan oleh para pejuang yang ada di di Palestina. Ini sebagaimana yang juga dilansir oleh Tribun ya. Jadi posisi Hamas sebenarnya ada di mana gitu ya. Kemudian posisi Presiden Palestina Mahmud Abbas juga ada di mana. Sementara ibadah datang dari seluruh dunia, namun para pemimpin-pemimpin Palestina ini, baik dari kalangan Hamas ataupun dari kalangan Al-Fatah, ini terjadi kontradiksi di dalam mewakili Palestina. Siapa yang sebenarnya memerintah Palestina? Mahmud Abbas atau Hamas? Terjadi dualisme di sana, di kepemimpinan. Ini yang tentu saja sangat merugikan dalam strategi perang ya. Karena belum apa-apa sudah rebutan jabatan. Ya sudah pasti dengan mudah musuh datang menyerang Islam. Nah, mari kita dengar ini ucapan dari seorang tokoh, ucapan dari tokoh-tokoh di Qatar ya, tentang tokoh-tokoh Hamas yang menikmati kemewahan di Qatar. Ada beberapa orang di sana itu. Pemimpin kelompok Hamas Ismail Haniyeh belakangan tengah menjadi perbincangan seusai serangan mendadak Hamas berhasil membombardir Israel pada Sabtu 7 Oktober. Berlangsungnya serangan Hamas tersebut tak lepas dari peran sang pemimpin Ismail Haniyeh. Berkat sponsor doha dan kekayaan yang ia kumpulkan sebagai pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh dan anak-anaknya kini hidup dalam kekayaan dan hak istimewa yang tak dimiliki warga Gaza lainnya. Tak lama setelah diluncurkannya serangan brutal Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, sebuah video beredar yang memperlihatkan pemimpin kelompok teror Ismail Haniyeh di kantornya yang di ibu kota Qatar, Doha.
Mereka menyaksikan serangan berdarah yang terjadi di Al Jazeera dan sujud syukur dengan sekelompok pejabat Hamas lainnya atas pembunuhan lebih dari 1.300 warga Israel, di antaranya sedikitnya 1.000 warga sipil. Selama itu ya. Jadi sungguh sangat mengerikan peristiwa yang terjadi di Gaza. Sementara kalau kita lihat itu, Syekh Ismail, tokoh dari Hamas ini, dengan anak-anaknya hidup mewah di Qatar gitu ya, menikmati kemewahan yang tidak dimiliki oleh, kemewahan itu yang tidak dimiliki oleh tokoh-tokoh yang ada di Gaza. Jadi tidak ada seorang pun yang mengalahkan kekayaannya tokoh Hamas ini. Sementara mereka sekeluarga hidup nyaman, dan yang ada di Gaza mereka hidup menderita. Hidup dalam peperangan, saling bunuh dan sebagainya. Wow, luar biasa. Jadi tokoh-tokoh ini menikmati buahnya dan tidak mau bersusah payah, ikut berpayah-payah menanam pohon yaitu di Gaza tadi, yang menikmati kenikmatan utuh itu adalah orang yang hidup di pengasingan tadi. Inilah kerjaan Hamas selama ini. Para pemimpinnya hidup bermewah-mewah, anak buahnya suruh mati-matian berperang di Palestina. Itu saja barangkali dari saya, Zulkarnain El-Maduri. Berbagai macam peristiwa yang terjadi di Gaza. Mudah-mudahan Allah memenangkan rakyat Palestina, ya. Kemudian menyatukan hati orang-orang Palestina. Mereka semua mau berjuang turun ke lapangan, baik dari tokoh Hamas ataupun dari tokoh Fatah, bersatu padu sama-sama melaksanakan tugas sebagai seorang muslim, jihad fi sabilillah. Ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.